Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan kali ini khusus saya akan membuat panduan lengkap untuk pendaftaran atau cara mendaftar P3K Guru di tahun 2021. Dan ini bisa untuk teman-teman, baik itu untuk guru honorer negeri, lulusan PPG maupun guru swasta. Silahkan disimak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita mulai tutorialnya. Jadi langkah pertama yang harus teman-teman lakukan ketika akan melakukan pendaftaran P3K Guru di portal sscsn.bkn.go.id, pastikan websitenya sudah benar teman-teman. Silakan ketikkan di media browser, baik itu Google Chrome maupun media browser lainnya. Kemudian setelah teman-teman ketikkan sscsn.bkn.go.id, tampilannya seperti ini. Nah, langkah awal untuk membuat akun yang harus kita lakukan adalah klik buat akun di sini teman-teman. Kita klik. Setelah kita klik buat akun, maka kita akan ditampilkan halaman seperti ini. Nah, selanjutnya di sini jangan ke login terlebih dahulu karena kita harus membuat password dan melakukan registrasi akun terlebih dahulu. Caranya silakan klik di bagian pojok kanan di sini. Nah, ini untuk pembuatan akun ini itu sama baik untuk CPNS maupun untuk P3K Guru dan untuk P3K non guru ya teman-teman. Jadi caranya sama untuk di tahap awal pembuatan akun ini. Nah, di sini kita lihat apa saja yang harus kita isi dalam tahap pendaftaran akun SSCSN 2021. Yang pertama itu ada langkah pengecekan identitas. Nah, pengecekan identitas ini tentunya yang pertama diminta adalah nomor induk kependudukan. Nah, terkait dengan nomor induk kependudukan, silakan inputkan nomor induk kependudukan di sini, teman-teman, sesuai dengan NIK teman-teman pastinya. Kemudian nomor kartu keluarga, pastikan NIK kartu keluarganya tidak ada salah input ketika melakukan proses penginputan di sini. Saya inputkan terlebih dahulu. Inputkan nomor kakak, selanjutnya kita masukkan atau ketikkan nama kita di sini, nama lengkap sesuai dengan KTP. Lihat di sini perintahnya itu nama lengkap sesuai KTP. Kemudian tempat lahir ya sesuai KTP teman-teman. Nah, selanjutnya tanggal lahir di sini kita klik saja. Nah, apabila muncul kendala seperti ini teman-teman, tidak bisa diklik, silakan lakukan reload ya, reload terlebih dahulu di bagian sini atau refresh. Kita tunggu prosesnya. Nah, langsung saja isi tanggal lahir terlebih dahulu ya. Kita isi tanggal lahir seperti ini. Nah, kalau sudah muncul untuk pengisian tanggal lahir, kita pilih tahun lahir kita tentunya. Saya pilih terlebih dahulu. Nah, setelah kita pilih tanggal lahir, baru kita inputkan mulai dari awal lagi, yaitu NIK kita, selanjutnya nomor kartu keluarga, kemudian nama lengkap dan tempat tanggal lahir, kemudian nomor handphone, selanjutnya email yang aktif teman-teman. Silahkan dimasukkan di sini. Jadi solusi bagi teman-teman nanti menemukan kendala seperti yang saya alami tadi ketika kita masukkan tanggal lahir tidak bisa, jadi silakan refresh kemudian lakukan penginputan untuk pertama kali itu tanggal lahir. Nah, selanjutnya kita masukkan captcha di sini, sesuaikan dengan captcha yang muncul di kode di sini teman-teman. Kita masukkan captchanya. Selanjutnya sudah kita pastikan, baru kita klik lanjutkan di sini ya teman-teman sekalian. Kita klik lanjutkan. Nah, maka kita akan diarahkan ke tahapan kedua, yaitu melengkapi data ya. Lengkapi data di sini, perhatikan, pastikan nama, tempat dan tanggal lahir ijazah sesuai dengan ijazah yang akan digunakan di dalam pendaftaran CSN. Jadi silakan dibaca rambu-rambu di sini teman-teman sebelum melakukan input data lebih lanjut, karena ini sangat penting sekali harus kita lakukan terkait dengan kesalahan, untuk meminimalisir kesalahan yang akan kita lakukan nantinya pada saat penginputan data. Nah, langsung saja kita di sini. Nah, apabila muncul icon seperti ini artinya sudah otomatis, tidak perlu kita isi. Yang perlu kita isi adalah di sini itu nama, di sini sudah sesuai dengan tanpa gelar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut nama kabupaten. Nah, untuk nama kabupaten di sini itu kita cukup masukkan nama kabupatennya sesuai dengan perintahnya, yaitu kabupaten atau kota lahir yang sesuai dengan ijazah ya.
masukkan asal. Nah, sudah muncul, kita klik saja. Kemudian di sini tanggal lahir sudah sesuai, sering jasa, kemudian sini jenis kelamin, kita pilih jenis kelamin. Selanjutnya untuk file scan KTP, pastikan teman-teman sudah mengikuti ketentuan yang ada di sini teman-teman, yaitu ekstensinya JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Cara uploadnya kita klik saja di bagian choose file di sini. Kita tunggu. Nah, kita akan diarahkan ke perangkat komputer kita di mana kita menyimpan scan KTP tersebut. Oke, lanjut saja. Di sini kita pastikan filenya itu sudah JPG, kemudian ukurannya itu kecil dari 200 KB sesuai dengan ketentuan di sini teman-teman. Kita pastikan. Nah, sudah kita pastikan ukurannya dan format filenya, kita klik saja teman-teman. Kita klik, kemudian kita klik lagi open. Kita tunggu. Nah, ini adalah notifikasi atau galat yang mengartikan bahwa unggah KTP kita berhasil. Kita klik saja baiklah. Kemudian apabila teman-teman ragu ya, ini ada keterangan KTP sudah terunggah. Klik ini untuk mengunggah ulang KTP. Jadi kalau seandainya ragu, nanti teman-teman silakan saja klik di sini, maka nanti akan terhapus dan kita bisa upload ulang lagi. Nah, selanjutnya untuk swafoto teman-teman. Swafoto di sini ekstensinya itu 200 KB maksimal. Formatnya sama dengan KTP tadi, itu JPG atau JPEG. Caranya sama, kita klik saja di sini choose file, pilih file di perangkat yang sudah kita simpan, kemudian pastikan lagi swafoto kita itu sudah sesuai dengan ketentuan ya. Nah, di sini kita klik swafoto, kemudian klik open lagi. Maka di sini ada notifikasi berhasil, kita klik. Nah, ini artinya sudah berhasil ya teman-teman. Di sini memang tidak muncul hasil swafoto yang sudah kita unggah. Nah, selanjutnya di sini kita ke bagian password ya. Silakan dibuat passwordnya. Pastikan teman-teman mencatat password yang teman-teman akan gunakan di sini. Usahakan passwordnya yang mudah diingat ya teman-teman sekalian, karena ini sangat penting untuk kita lakukan nanti proses login ya. Kita konfirmasi passwordnya bagian sini untuk konfirmasi password teman-teman. Kemudian pertanyaan pengaman 1 silakan dipilih, klik saja anak panah di sini. Nah, kita pilih saja di sini, misalnya kita pilih makanan favorit misalnya ya, pilih sate seperti itu ya. Saya contohkan saja. Saya sarankan ini jawabannya juga dicatat ya teman-teman. Pertanyaannya dicatat, kemudian jawabannya pun juga harus dicatat, diingat. Selanjutnya pertanyaan kedua. Nah, oke. Tim sepak bola favorit. Oke, kita klik saja sini misalnya AC Milan. Untuk pertanyaan kedua silakan dicatat juga, kemudian jawabannya. Nah, setelah kita pastikan semua data kita di sini sudah diinput, kita cek kembali. Kita cek kembali semua apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita masukkan captcha di sini. Pastikan captcha-nya sudah sesuai juga dengan yang muncul di sistem. Kemudian kita klik lanjutkan di sini teman-teman. Oke, kita klik lanjutkan. Oke, maka secara otomatis akan muncul ke halaman berikutnya, itu langkah ketiga, pengecekan ulang data. Nah, di sini kita melakukan lagi pengecekan data mulai dari NIK kita, kemudian nama lengkap sesuai KTP, nama lengkap sesuai ijazah tanpa gelar. Pastikan bahwa nama lengkap ini sesuai dengan tertera di ijazah teman-teman yang akan digunakan untuk melamar dan tidak mengandung unsur gelar di dalamnya. Ya, baik itu di akhir maupun di ujung teman-teman. Jumaida ya. Sini contohnya nama lengkapnya seperti ini. Nah, selanjutnya tempat lahir dipastikan tanggal lahirnya, kemudian tempat lahir sesuai ijazah hanya kabupaten atau kota. Nah, setelah kita pastikan di sini, maka selanjutnya kita klik proses pendaftaran di sini. Apabila nanti ada kesalahan, silahkan klik kembali sini teman-teman. Kita klik di sini proses pendaftaran akun. Oke, nah di sini ada konfirmasi apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika Anda belum yakin. Kita pilih saja ya, kalau tidak yakin pilih tidak ya teman-teman. Kita klik saja iya. Maka akan ditampilkan diarahkan ke pendaftaran akun SSCASN 2021. Mengenai langkah keempat itu pendaftaran selesai. Nah, selanjutnya kita pilih saja yang terlebih dahulu untuk cetak informasi pendaftaran. Kita klik di sini.
untuk menyimpan kartunya ya teman-teman. Nah, ini hasil downloadan kartunya, kita lihat hasilnya. Dan ini adalah hasil dari kartu pendaftaran akun atau kartu informasi akun sistem seleksi CSN tahun 2021 ya. Ini contohnya, silahkan disimpan teman-teman, di download. Kemudian setelah kita download atau cetak, selanjutnya kita klik bagian di sini, lanjutkan login pendaftaran. Nah, kita klik saja di sini, klik lanjutkan login pendaftaran. Maka kita akan diarahkan ke tampilan untuk login pendaftaran SSCSN. Nah, di sini langkah selanjutnya yang harus kita lakukan, tentunya kita masukkan nick kita yang kita daftarkan dalam pembuatan akun tadi. Silahkan dimasukkan nicknya. Kemudian setelah kita masukkan nick di sini, pastikan passwordnya sudah benar teman-teman. Kita masukkan. Selanjutnya kita klik login atau masuk di sini. Kita lihat berhasil. Oke, berhasil teman-teman. Nah, ini adalah pengisian biodata untuk lanjutkan proses pendaftaran ke instansi yang nanti akan kita pilih tentunya. Nah, di sini yang pertama adalah biodata, kemudian ada jenis seleksi, kemudian formasi, ada dokumen dan resume. Jadi di sini ada 5 tahapan yang harus kita lewati pada saat melakukan proses pendaftaran di sini ya. Nah, untuk yang pertama ini ada pengisian biodata. Silakan lengkapi isian biodata dengan benar teman-teman, dan baca lagi di sini, perhatikan. Pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir agar berkas Anda itu nanti dapat diverifikasi oleh instansi. Silakan dibaca di sini. Nah, saya lanjut saja di sini. Kemudian yang pertama, nama sesuai ijazah sudah benar. Kemudian pastikan di sini sudah benar teman-teman namanya. Kemudian gelar depan, kalau tidak ada silakan saja dengan strip. Sini sudah ada rambu-rambunya, silakan dibaca. Kemudian tempat lahir, ijazah sudah sesuai, kabupaten saja kita masukkan. Kemudian di sini tanggal lahir. Selanjutnya email, kita lihat di sini email sudah. Jenis kelamin silakan dipilih di sini. Kemudian jenis disabilitas kita pilih non disabilitas. Bagi teman-teman yang penyandang disabilitas silahkan dipilih nanti di sini yang disabilitas yang teman-teman miliki tentunya. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian di sini, nama inputan pembuatan akun. Oke. Gelar belakang ijazah silakan dimasukkan nama gelar belakang, cukup dengan singkatan ya teman-teman, jangan kepanjangannya. Kemudian tempat lahir sudah, tanggal lahir sudah, alamat KTP. Nah, kita sesuaikan alamat KTP yang kita miliki tentunya. Kemudian di sini sedang mengikuti program beasiswa, pilih saja sini tidak kalau tidak ya teman-teman. Baca saja rambu-rambunya di sini. Kemudian selanjutnya ke bagian bawahnya, alamat domisili ini termasuk kelurahan dan kecamatan, itu maksimal 100 karakter. Silahkan dimasukkan di sini. Misal saya masukkan alamat domisilinya. Oke, sudah kita input alamat domisili. Selanjutnya provinsinya kita pilih provinsinya, kemudian kabupaten kita pilih kabupaten. Selanjutnya akun media sosial. Nah, untuk pengisian akun media sosial sini silakan dilihat formatnya seperti ini ya. Kita copy saja di sini teman-teman. Kemudian kita ganti sini misalnya. Oke, sudah selesai. Kita input di sini. Kalau ada lebih dari satu media sosialnya silahkan dimasukkan sini. Ingat formatnya lihat di sini ya teman-teman. Kemudian tinggi badan kita masukkan tinggi badannya. Kemudian status perkawinan. Selanjutnya agama kita pilih saja. Nomor telepon di sini sebaiknya kita masukkan saja nomor handphone juga di sini biar sama. Nah, sudah kita pastikan semuanya sudah benar, dicek kembali teman-teman sebelum kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, selanjutnya kita masukkan captcha di sini. Kita masukkan captchanya 1C. Oke. Sudah selesai, kita cek kembali. Kemudian kita klik selanjutnya di sini. Oke, kita klik. Nah di sini terkait dengan pilih formasi, tentunya teman-teman guru yang akan mengikuti pilih formasi silahkan diklik di sini ya, pilih formasi untuk P3K guru. Setelah kita pilih P3K guru di sini teman-teman sekalian,
maka di tahapan pemilihan jenis seleksi ini terjadi pemeriksaan data Dapodik berdasarkan nik yang teman-teman miliki tentunya, dimana bagi pelamar yang datanya terdapat pada Dapodik maka akan tampil data sekolah mengajar dan instansi tempat mengajar itu muncul secara otomatis seperti ini teman-teman. Jadi ini contoh data pelamar yang terdapat di Dapodik. Namun demikian bagi teman-teman nanti yang sudah mengklik di sini bagian pilih formasi P3K guru namun muncul notifikasi seperti ini, saya contohkan ya, seperti ini notifikasi muncul yaitu data pendidikan Anda tidak terdapat di Dapodik. Jadi yang harus teman-teman lakukan yaitu silakan perbaharui data Anda di aplikasi validasi kualifikasi pendidikan Kemendikbudristek pada tombol berikut yaitu aplikasi Verpal Dapodik. Jadi begini teman-teman, jadi bagi seluruh pelamar yang data kualifikasi pendidikannya belum tervalidasi oleh Kemendikbudristek maka akan ada tombol seperti ini nantinya. Ini tujuannya untuk melanjutkan validasi kualifikasi pendidikan pada info GTK ya, pada info GTK Kemendikbudristek, dan ini prosesnya itu makan waktu paling lambat 3 kali 24 jam dan teman-teman dianjurkan untuk mencek secara berkala di portal sscsn.bkn sesuai dengan akun pendaftaran yang sudah teman-teman buat tentunya itu loginnya. Oke, selanjutnya kemudian di sini data peserta XTHK2. Nah, di bagian di sini teman-teman untuk data peserta XTHK2 itu bagi pelamar yang termasuk ke dalam golongan ini itu dapat juga mengisi data pada form berikut sehingga terdata juga sebagai pelamar dengan status XTHK2 dengan memasukkan nomor registrasi ataupun nomor peserta ujian pada seleksi CPNS 2013 formasi tenaga honorer kategori 2 sebelumnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi apabila teman-teman bukan kategori XTHK2 silakan pilih tidak ya. Apabila iya silakan masukkan nomor registrasi teman-teman sekalian di sini. Kemudian selanjutnya setelah kita isi semua di sini, pastikan semua sudah terisi. Kemudian kita pilih selanjutnya di sini teman-teman sekalian. Maka secara otomatis akan pindah ke bagian ketiga yaitu mendaftar formasi ya, akan muncul tampilan mendaftar formasi seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan di sini tentunya yaitu memilih instansi, yaitu pertama pilih instansi pada kolom berikut. Jika instansi di sini yang dilamar belum tampil dalam daftar tersebut, silakan nanti teman-teman periksa kembali pengumuman instansi mengenai waktu pembukaan pendaftaran instansi yang akan dilamar. Kemudian apabila pilih jenis formasi sini sesuai dengan formasi yang akan dibuka oleh instansi tersebut, maka pilihan jenis formasi dapat dilihat di pengumuman instansi yang sudah ada di portal ini juga teman-teman sekalian. Selanjutnya kita klik atau pilih di tombol warna hijau di sini teman-teman sekalian, kita pilih, maka nanti akan muncul form seperti ini ya, akan muncul form seperti ini. Nah, ini akan muncul form seperti ini setelah kita klik pilih tadi. Maka selanjutnya teman-teman akan diarahkan untuk mengisi atau melengkapi data formasi yang harus teman-teman lengkapi nantinya. Nah, kemudian terkait dengan pemilihan pendidikan di sini, yaitu yang tampil adalah berdasarkan data validasi kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dilakukan Kemendikbudristek ya. Kemudian di bagian pilih jabatan di sini teman-teman, itu yang akan dilamar jabatan akan tampil nanti sesuai dengan pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang dimiliki. Kemudian selanjutnya kita pilih di sini yaitu lokasi formasi, pilih lokasi formasi di sini, silakan diklik saja nanti di sini teman-teman. Nah, kemudian apabila tidak muncul bagian ini nanti ketika teman-teman melakukan pendaftaran tidak ada muncul bagian untuk pemilihan formasi, ini mungkin teman-teman bukan dalam kategori guru honorer negeri atau XTHK2. Jadi kemungkinan besar bagi teman-teman yang guru swasta kemudian
lulusan PPG yang melakukan pendaftaran sampai ke tahapan di sini itu mendaftar formasi, namun tidak muncul untuk memilih jabatan, lokasi formasi dan lain sebagainya, itu kemungkinan karena untuk seleksi tahapan pertama itu dikhususkan untuk guru honor negeri dan guru STHK 2 seperti itu. Selanjutnya teman-teman, untuk isi EPK di sini, isikan IPK sesuai dengan yang tercantum pada transkrip nilai pastinya, dan untuk penginputannya, format penginputannya itu menggunakan tanda titik bukan tanda koma teman-teman ya. Nah, untuk nomor ijazah itu di sini sesuai dengan yang tertera di ijazah pastinya. Kemudian untuk tahun lulus sama sesuai dengan tertera di ijazah juga. Kemudian untuk contohnya saya akan berikan gambaran seperti ini terkait dengan ijazah yang akan teman-teman gunakan nanti, dimana kita melihat nomor ijazah dan tanggal kelulusan ijazah kita. Di sini kita lihat, misalnya saya contohkan ini ijazah. Nah, ini contoh nomor dari ijazah, jadi silakan input sesuai dengan yang tertera pada ijazah. Apabila menggunakan tanda strip, masukkan juga atau inputkan juga tanda strip maupun garis miringnya. Kemudian begitu pula dengan tanggalnya, sesuaikan dengan ijazah teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di sini jenis perguruan tinggi, silakan klik saja di bagian anak panah sini, pilih dalam negeri atau luar negeri nanti. Kemudian untuk tanggal ijazah sesuaikan juga dengan tertera pada ijazah yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk nama perguruan tinggi, nah untuk nama perguruan tinggi format penulisannya silakan nanti mengisikan nama perguruan tinggi itu masukkan beberapa huruf atau kombinasi nama panjang atau nama singkatan atau penambahan nama daerah. Kemudian pilih nama yang sesuai, karena di sini formatnya itu auto complete teman-teman. Jadi kalau sudah muncul nanti sesuai dengan perguruan tinggi, teman-teman silakan klik saja. Kemudian selanjutnya di sini itu nama perguruan tinggi sesuai ijazah, silakan ketikkan kembali nama perguruan tinggi teman-teman sekalian. Hal ini dilakukan jika nama perguruan tinggi Anda sekarang sudah berubah nama dan berbeda dengan yang di ijazah tentunya. Nah, selanjutnya di sini ada nama prodi, silakan klik saja bagian anak panah di sini, silakan pilih nama prodi teman-teman. Nah, untuk akreditasi di sini yaitu akreditasi program perguruan tinggi atau program studi di sini teman-teman. Jadi di sini jika PT atau perguruan tinggi atau prodi yang dipilih sudah terdaftar atau terdapat data akreditasinya di BNPT, maka di sini nanti akan muncul secara otomatis teman-teman ya, akan muncul secara otomatis. Namun apabila atau jika lembaga atau prodi tidak terdapat data akreditasinya di BNPT, maka pelamar dapat mengisi secara mandiri akreditasi lembaga atau prodinya, misalnya kayak itu A, B, C atau lainnya. Maka akreditasi yang dimaksud adalah akreditasi lembaga atau prodi pada saat pelamar lulus. Itu yang perlu teman-teman ingat. Jadi yang diinputkan itu atau yang dipilih itu akreditasi pada saat pelamar lulus. Setelah itu nanti teman-teman silakan masukkan kode captcha di sini yang tertera di sini teman-teman. Kemudian masukkan kode captchanya, kemudian klik selanjutnya. Maka selanjutnya akan kita diarahkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap unggah dokumen ya teman-teman sekalian. Nah, setelah pelamar memilih jenis seleksi tadinya, maka ini adalah jenis dokumen yang diunggah. Nah, tentunya ini akan berbeda-beda nanti sesuai dengan persyaratan instansi yang dilamar pastinya. Yang pertama itu untuk tampilan unggah di sini. Cara untuk mengunggah dokumen itu silakan saja teman-teman klik unggah di sini. Kemudian cari file yang akan teman-teman unggah, tentunya terkait dengan persyaratan yang ditentukan oleh instansi yang kita lamar. Semuanya ya, mulai dari yang paling pertama di sini, misalnya kartu tanda penduduk, silakan klik unggah. Kemudian scan ijazah, klik unggah di sini. Kemudian transkrip nilai, unggah, klik unggah di sini. Kemudian pas foto dengan latar belakang merah, klik unggah di sini. Begitu pula dengan sertifikat pendidik, klik unggah di sini. Nah, kemudian apabila teman-teman tidak ada sertifikat pendidik, ya berarti dikosongkan saja ya. Karena di sini biasanya ada ketentuan yang dicantumkan yang seperti ini teman-teman, ada wajib, dan serti sini tidak ada tulisan wajib seperti itu. Dan apabila berhasil, tentunya nanti proses unggahnya akan muncul notifikasi bahwa unggah itu berhasil, dan sini akan berubah menjadi sudah unggah tulisannya. Dan apabila teman-teman ingin melihatnya, silahkan saja
klik lihat di sini untuk melihat hasil unggahan teman-teman yang sudah teman-teman unggah di sini ya. Nah, selanjutnya setelah kita unggah, tentunya semua file atau persyaratan yang di sini kita klik selanjutnya. Dan yang perlu jadi catatan, pastikan file yang teman-teman unggah itu sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh instansi, yaitu baik ukurannya maupun format yang ditentukan oleh instansi yang akan kita lamar. Kemudian kita klik selanjutnya di sini. Setelah kita melengkapi unggah dokumen tadi, maka akan muncul tampilan resume pendaftaran seperti ini nanti teman-teman. Nah, jika pelamar masih belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi atau formasi atau jabatan yang dipilih, pelamar nanti dapat kembali ke form sebelumnya dengan mengklik bagian sebelumnya di sini teman-teman. Nah, di bagian sini nanti teman-teman bisa klik sebelumnya untuk kembali mencek kembali terkait dengan data-data rekan-rekan sekalian, apakah sudah yakin atau belum, seperti itu. Kemudian teman-teman perbaiki data tersebut. Nah, pada tahapan ini atau pada tahapan resume pendaftaran ini yang teman-teman harus perhatikan, yaitu memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem. Pastikan tidak ada data yang salah input dan juga memeriksa kembali dokumen yang sudah diunggah sebelumnya dengan memilih tombol lihat di sini ya. Nah, seperti ini. Silakan dipastikan lagi dokumen-dokumen yang teman-teman upload. Klik saja di bagian sini lihat ya untuk memastikan dokumen tersebut sudah benar atau tidak. Nah, setelah sudah yang tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman sudah pastikan nama instansi sudah benar, checklist saja, klik saja bagian sini kotak sini, kemudian jabatan dan lain sebagainya. Jadi silakan checklist semua kotak-kotak putih yang ada di sini teman-teman, nanti akan berubah menjadi warna biru ya. Silakan diceklis semuanya. Kemudian di dokumen sini juga sampai semuanya sudah terchecklist dan artinya semua persyaratan instansi yang sudah kita lengkapi sudah atau sudah kita inputkan sudah benar ya. Kemudian di sini selanjutnya kita akan klik selanjutnya ya. Nah, sebelum ke selanjutnya nanti akan muncul itu kotak pernyataan klik akhir proses pendaftaran. Nah, dimana di sini kotak akhir proses pendaftaran tentunya apabila kita mengklik tombol tersebut, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta itu tidak sesuai dengan dokumen nantinya. Kemudian nanti akan tampil notifikasi untuk mengakhiri proses pendaftaran dan peringatan bahwa setelah proses diakhiri, semua data itu nanti tidak dapat diubah kembali ya. Jadi pastikan data teman-teman sudah benar dan sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta instansi, dan jangan sampai ada yang salah karena ini berkaitan sekali dengan kelulusan teman-teman di seleksi administrasi tentunya. Nah, selanjutnya setelah kita klik bagian konfirmasi tadi, maka kita akan ditampilkan hasil resume pendaftaran seperti ini gambarannya kira-kira teman-teman. Nanti itu resume pendaftaran, dan ini tentunya tidak bisa kita kembali lagi karena ini sudah bentuk akhir atau hasil akhir dari resume pendaftaran. Nah, di sini ada dua tombol, yaitu tombol cetak kartu informasi akun dan cetak kartu pendaftaran CASN. Nah, jadi bagi teman-teman yang sebelumnya lupa mencetak kartu informasi akun pendaftarannya, silakan cetak di sini teman-teman, dan bagi yang sudah, langsung saja cetak kartu pendaftaran CASN. Silakan diklik di bagian sini, maka secara otomatis nanti akan muncul tampilannya seperti ini teman-teman ya. Tampilannya seperti ini yang akan teman-teman download dan simpan. Jadi diingat, pastikan diklik kartu pendaftaran CASN tadi, kemudian di-download dan disimpan ya, jangan sampai tidak di-print tentunya. Jadi itulah panduan lengkap yang dapat saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan cara pendaftaran P3K di tahun 2021. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin tanyakan, silahkan kita adakan diskusi di kolom komentar video ini agar teman-teman yang lain bisa membantu menjawab juga. Oke, sekian dari semua lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.